Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perilaku organisasi. Kali ini kita akan belajar tentang budaya organisasi. Sebelum memasuki inti pembelajaran, kita pelajari dulu ya mengenai tujuan dari pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari mata kuliah perilaku organisasi ini pada bab budaya organisasi, kita akan diharapkan nantinya ya teman-teman mahasiswa akan memahami tentang definisi dari budaya organisasi. Kemudian yang kedua diharapkan teman-teman akan mampu menjelaskan tentang fungsi dasar dari budaya organisasi. Kemudian yang ketiga diharapkan teman-teman nantinya akan mampu mendeskripsikan tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita mulai pembelajaran dari definisi dari budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Ini menurut Kettner dan Kinigi 2001 ya, pada halaman 68. Kemudian definisi lain. Budaya organisasi sebagai suatu sistem bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi-organisasi yang lain dan merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi tersebut menurut Robbins 2003. Jadi intinya ya kalau kita ambil kesimpulan dari dua definisi ini ya, jadi kira-kira budaya organisasi adalah kebiasaan ya dan karakteristik dari organisasi tersebut yang sering dilakukan berulang ya, dan nanti yang juga berkaitan dengan reaksi dari anggota-anggota organisasi tersebut ya terhadap apa yang ada dalam organisasi tersebut, terkait dengan kinerja, terkait dengan kebiasaan instruksi dan lain sebagainya. Intinya kebiasaan yang ada pada organisasi tersebut ya, dan semua respon-respon yang muncul pada organisasi tersebut ketika terjadi sesuatu. Mungkin itulah yang bisa kita definisikan sebagai budaya organisasi. Nah, adapun untuk fungsi dasar dari budaya organisasi nanti kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama untuk menunjukkan identitas bagi anggota organisasi. Jadi nanti setiap organisasi atau setiap kelompok orang itu biasanya memiliki identitas ya, jadi kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, itulah nanti di sini adalah berfungsi sebagai fungsi identitas. Kemudian yang kedua yaitu mempertinggi komitmen terhadap misi organisasi. Dengan adanya identitas ini tentunya nanti akan terbentuk ya namanya komitmen ya, kebersamaan dan lain sebagainya sehingga nanti bisa tercapai apa yang menjadi misi dari organisasinya tersebut. Yang ketiga adalah menjelaskan dan memperkuat standar perilaku dalam organisasi. Nah, apalagi nanti kalau sudah ada komitmen, sudah terbentuk identitas ya, tentunya nanti dengan merasa eksis di situ ya, merasa perlu menjaga nama baik organisasi, perlu memperjuangkan cita-cita bersama ya, nanti tentunya akan memperkuat standar perilaku di dalam organisasinya tersebut. Ya, jadi nanti fungsinya kurang lebih identitas sebagai komitmen dan sebagai pemerkuat dari perilaku organisasi. Nah, berikutnya karakteristik dari budaya organisasi. Karakteristik yang pertama adalah inovasi dan pengambilan risiko. Tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko itu nanti juga dipengaruhi dari budaya organisasi. Yang kedua adalah perhatian terhadap kerincian. Tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk mampu memperlihatkan ketepatan analisis dan perhatian terhadap sesuatu yang secara mendetail ya, itu nanti juga bagian dari karakteristik budaya organisasi. Kemudian orientasi terhadap hasil ya, bahwa tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memuaskan perhatian pada hasil daripada proses itu nanti juga menjadi apa yang ini ya dipengaruhi oleh budaya organisasi. Kemudian berikutnya yang keempat adalah orientasi terhadap individu.
tingkat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan dampak hasil terhadap individu dalam organisasi itu juga menjadi bagian dari karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi berikutnya yang kelima yaitu orientasi terhadap tim. Jadi selain terhadap individu nanti juga terhadap tim. Tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam tim bukan secara individual itu nanti juga terkait erat ya dengan budaya organisasi. Yang keenam adalah agresivitas, yaitu tingkat tuntutan terhadap orang ya agar berlaku agresif dan bersaing dan tidak bersikap santai, sehingga nanti ada motivasinya untuk memperjuangkan organisasi tersebut. Ini merupakan karakteristik dari budaya organisasi. Tentu nanti tiap organisasi akan memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda. Yang ketujuh adalah stabilitas, di mana tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam mencapai mempertahankan status quo dibandingkan dengan pertumbuhan. Jadi nanti dengan adanya organisasi ya, daripada nanti misalnya terlalu agresif ya, tapi nanti mempertahankan status quo, tidak terlalu ini ya. Kalau terlalu agresif biasanya organisasi kan banyak gejolaknya, sehingga nanti ada hal-hal yang memang harus dipertahankan ya, sehingga nanti tidak perlu dilakukan perubahan-perubahan yang revolusioner atau perubahan-perubahan yang ini ya, yang ekstrim ya, sehingga nanti justru akan mengganggu dari kinerja organisasi tersebut. Nah, dalam pembentukan budaya organisasi ya nanti idealnya ya dimulai dari filosofi pendiri organisasi ya, kemudian nanti dideskripsikan kriteria seleksi orang-orang yang cocok dengan budaya organisasi tersebut ya, kemudian nanti diatur ada top manajemen dan sosialisasi, dan nantinya di akhir akan terbentuk budaya organisasi yang yang direncanakan ya. Nah, seleksi ini merupakan ini penjelasan mengenai seleksi, peran top manajemen dan sosialisasi. Untuk seleksi nanti memfokuskan bagaimana seorang kandidat yang sesuai dengan organisasi memberikan informasi pada kandidat tentang organisasi. Kemudian top manajemen itu nanti eksekutif senior yang menanamkan norma perilaku yang diadopsi organisasi. Kemudian sosialisasi ini adalah proses yang membantu karyawan baru terutama ya untuk beradaptasi dengan budaya organisasi. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok ini ya akan membentuk budaya organisasi. Ada kriteria seleksi, top manajemen, sosialisasi, itu nanti akan terbentuk budaya organisasi. Nah, selanjutnya berikut ini adalah model sosialisasinya. Nah, nanti model sosialisasi bisa dimulai dari prakedatangan, kemudian nanti proses penyesuaian, kemudian nanti tentu ada perubahan-perubahan atau metamorfosis, sehingga nanti outcome yang diharapkan pada organisasi adalah produktivitas yang ideal, komitmen yang bagus, dan perputaran tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, lebih lanjut ya mengenai proses sosialisasi pada tahap prakedatangan, ini adalah periode pembelajaran dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum karyawan baru bergabung dengan organisasi. Kemudian berikutnya adalah tahap penyesuaian, di mana karyawan baru melihat seperti apa organisasinya dan mengkonfrontasi kemungkinan antara harapan dan realitas yang berbeda yang mungkin ada dalam ekspektasi pribadinya. Selanjutnya tentu harus ada proses metamorfosis, di mana karyawan baru berubah dan menyesuaikan diri terhadap pekerjaan, kelompok, dan organisasi, baik terhadap aturan-aturannya, fasilitas yang ada, maupun orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, lalu bagaimana karyawan mempelajari budaya? Nah, untuk mempelajari budaya organisasi dalam organisasi atau perusahaan ya yang ada di tempat barunya itu ya, bisa dengan cerita, yaitu penjelasan tentang sejarah berdirinya organisasi, ruang lingkup usaha, hubungan usaha dengan organisasi yang lain, dan orang-orang penting di dalamnya dan lain sebagainya. Nanti banyak hal yang bisa diceritakan dalam narasi pengenalan organisasi terhadap karyawan baru tersebut. Juga bisa diadakan acara ritual di mana nanti misalnya di sana ada penyerahan pemilihan dan penghargaan bagi staf berprestasi dan lain sebagainya. Nanti sebagai ajang ini semacam retreat ya, sehingga nanti terjadi pengenalan, perenungan bersama, sehingga nanti akan terbentuk ini ya, chemistry antar karyawan dan nanti budaya organisasi bisa berjalan dengan baik.
Selanjutnya adalah simbol material, yaitu pakaian khas, misalnya pakaian khas pramugari, teller, satpam, dan sebagainya, sehingga nanti itu juga akan mendorong ya nanti orang mengenal dan mendekati hal-hal yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan dominan dan subbudaya? Nah, untuk dominan sendiri ini merupakan suatu budaya di mana nilai inti secara intensif dipegang dan disebarluaskan dalam organisasi. Sementara subbudaya ini adalah budaya kecil dalam organisasi yang secara tipikal menjadi ciri suatu departemen atau cabang suatu organisasi secara geografis. Ya. Jadi nanti mungkin kalau ada cabang yang berbeda, tentu di dalamnya ada subbudaya ya yang mungkin akan berbeda dengan cabang lainnya atau cabang di pusatnya. Selanjutnya bagaimana hubungan budaya dan formalisasi dalam organisasi. Budaya dan formalisasi dalam organisasi ini merupakan ya kombinasi yang semestinya nanti bisa saling bersinergi ya dalam membentuk budaya kerja organisasi yang bagus. Suatu budaya yang kuat meningkatkan konsistensi perilaku dan dapat bertindak sebagai pengganti dari formalisasi ya. Jadi nanti kalau terlalu formal itu biasanya kaku ya. Sementara dengan adanya budaya itu bahkan kalau misalnya budaya organisasi sudah bagus, tidak perlu hal-hal yang aturan-aturan yang terlalu kaku atau terlalu formal selama nanti kinerja organisasi sesuai dengan tujuannya. Kemudian budaya organisasi dan budaya nasional. Bagaimanapun orang-orang yang ada di dalamnya itu berinteraksi dengan budaya luar ya, yang biasanya berlaku secara nasional. Budaya nasional berdampak besar terhadap karyawan daripada karyawan dalam organisasi mereka. Jadi nanti bagaimanapun ya kita harus mengakui bahwa karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi itu berinteraksi dengan dunia luar yang mungkin budayanya lebih berpengaruh ya. Oleh karena itu kita juga harus memperhatikan budaya nasional yang berkembang karena itu juga akan mempengaruhi nantinya di budaya organisasi yang ada di dalamnya. Terkadang seorang karyawan akan selektif memilih kerja di perusahaan asing karena dipengaruhi oleh budaya nasional negara asal dari perusahaan tersebut. Jadi nanti mungkin misalnya kalau kita ya bekerja di perusahaan mungkin yang berasal dari Cina, berasal dari Jepang, berasal dari Amerika, atau berasal mungkin dari Israel. Nah itu mungkin kita akan mempertimbangkan ya mengenai budaya yang ada di dalamnya. Atau perusahaan yang ada itu ya di Indonesia kan banyak ya perusahaan dari Korea, dari India itu kan. Nah nanti bisa dipertimbangkan ya, cocok enggak dengan kita atau kita bisa menyesuaikan diri enggak dengan budaya mereka. Itu nanti yang harus dipertimbangkan sehingga nanti kita bisa bersinergi ya di dalam organisasi tersebut. Nah, contoh satu ya, yaitu menciptakan budaya responsif terhadap pelanggan. Itu nanti bagaimana? Untuk variabel kunci pembentuknya nanti yang pertama adalah tipe karyawan yang dipekerjakan oleh organisasi, yang kedua adalah formalisasi rendah. Ini adalah kebebasan untuk memenuhi pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah memperdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan tentang kebutuhan pelayanan untuk pelanggan. Yang keempat adalah keterampilan mendengarkan yang baik untuk memahami pesanan pelanggan. Yang kelima adalah kejelasan peran yang memperbolehkan karyawan bagian pelayanan bertindak sebagai penghilang batas. Yang keenam adalah karyawan dalam organisasi mempunyai perilaku yang menarik ya, sehingga nanti hal-hal ini yang perlu dipertimbangkan ya. Sehingga nanti budaya responsif terhadap pelanggan bisa dikembangkan dalam organisasi tersebut. Contoh yang kedua misalnya untuk menciptakan budaya organisasi etis. Nah, karakteristik organisasi yang membangun standar etika tinggi, yaitu yang pertama adalah toleransi tinggi terhadap resiko. Yang kedua adalah moderat dalam agresivitas. Kemudian yang ketiga adalah fokus terhadap outcomes atau hasil dari kerjanya. Kemudian tindakan manajerial yang mempromosikan budaya etis bisa dalam bentuk berikut ya. Yang pertama, memberikan contoh yang memungkinkan, kemudian mengkomunikasikan etika yang diharapkan. Berikutnya yang ketiga ya, yaitu memberikan pelatihan tentang etika. Kemudian yang keempat, memberikan imbalan untuk tindakan yang sesuai dan memberikan hukuman untuk yang tidak sesuai. Sehingga nanti budaya organisasi bisa terbentuk dengan baik di dalamnya. Nah, budaya organisasi sendiri tidak terlepas dari visi, misi, dan nilai inti organisasi. Nah, visi sendiri merupakan gambaran masa depan
suatu organisasi yang bersifat abstrak yang nantinya ingin dituju dari organisasi tersebut. Sementara misi ini adalah tujuan dasar organisasi atau filosofi organisasi yang nanti bisa dilaksanakan dan dijiwai oleh para anggotanya. Adapun untuk nilai, ini adalah keyakinan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang sebagai dasar untuk bertindak atau sebagai tujuan akhir dari tindakannya. Selanjutnya kita pelajari lebih lanjut mengenai visi. Nah, visi ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ini ya, pertanyaan ingin menjadi apa kita ini atau organisasi ini ingin menjadi apa ya. Untuk syarat visi yang baik misalnya berbentuk pernyataan singkat, kemudian speknya satu kalimat, kemudian dipahami oleh seluruh anggota organisasi dan realistis. Ini nanti menjadi yang terdepan, contohnya ya, menjadi yang terdepan dalam melayani dokumen pribadi. Kalau misalnya organisasi tersebut merupakan organisasi layanan dokumen dan lain sebagainya. Selanjutnya misi. Nah, visi ini fungsinya harus dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai visinya. Misi juga harus menjelaskan alasan keberadaan organisasi, mengapa ia ada, dan apa tujuan pendiriannya. Pernyataan misi menjawab pertanyaan apa organisasi kita. Contohnya, kami memberikan pelayanan dokumen pribadi dengan profesional, jujur, menjaga kerahasiaan, secara aktif akan merespon segala kebutuhan dokumen pribadi Anda. Contohnya nanti bisa seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan kerja. Karakteristik budaya organisasi yang pertama adalah inovasi dan pengambilan resiko, yang kedua adalah perhatian terhadap kerincian, yang ketiga adalah orientasi terhadap hasil, yang keempat adalah orientasi terhadap individu, yang kelima adalah orientasi terhadap tim, yang keenam adalah agresivitas, dan yang ketujuh adalah stabilitas. Maka nanti karakteristik tersebut dipersepsikan sebagai budaya organisasi. Nanti tingkatannya bisa tinggi sampai lemah ya. Dan nanti outputnya yang diharapkan akan menghasilkan kinerja dan kepuasan kerja sesuai dengan kekuatan yang dimiliki atau kekuatan budaya organisasi yang ada. Nah, peran budaya organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi ya. Yang pertama sebagai identitas organisasi seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Bahwa budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua adalah menyatukan organisasi. Budaya organisasi merupakan lem normatif yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Norma, nilai-nilai, dan kode etik budaya organisasi menyatukan dan mengordinasi anggota organisasi. Yang ketiga adalah reduksi konflik. Isi budaya organisasi mengembangkan kohesi sosial anggota organisasi yang mempunyai latar belakang berbeda. Yang keempat adalah komitmen kepada organisasi dan kelompok. Budaya organisasi yang kondusif mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya. Yang kelima, reduksi ketidakpastian. Jadi kalau ada ketidakpastian di dalamnya, diharapkan budaya organisasi menentukan kemana arah, apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Budaya organisasi mempunyai pedoman yang memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian soal konsistensi, kalau memang menjadi masalah dalam organisasi, maka budaya organisasi memberikan peraturan, panduan, prosedur, serta pola produksi dan melayani konsumen, termasuk nanti pelanggan, nasabah, atau klien organisasi. Semua hal tersebut menimbulkan konsistensi pola pikir, cara bertindak, dan perilaku organisasi. Yang keenam adalah motivasi. Jadi budaya organisasi merupakan kekuatan yang tidak terlihat atau invisible force di belakang faktor-faktor organisasi yang kelihatan dan dapat diobservasi. Budaya organisasi memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Anggota organisasi akan termotivasi secara intrinsik untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh budaya organisasi. Jadi nanti fungsionalitasnya
Budaya organisasi dalam membangun motivasi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah kinerja organisasi. Budaya organisasi yang kondusif akan menciptakan dan meningkatkan serta mempertahankan kinerja yang tinggi pada organisasi. Yang kedelapan adalah sumber keunggulan kompetitif. Budaya organisasi yang kuat mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi serta menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan. Ya, jadi nanti kalau organisasi memiliki budaya organisasi yang bagus ya, tentu nanti akan meningkatkan daya saingnya dalam tentunya dalam itu ya, dalam kinerjanya ya atau dalam bisnisnya ya. Selanjutnya kita lihat di sini ciri-ciri budaya organisasi yang kuat. Yang pertama, anggota-anggota organisasi loyal kepada organisasi. Yang kedua, pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam perusahaan digariskan dengan jelas, kemudian mudah dimengerti dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh orang-orang di dalam perusahaan sehingga orang-orang yang bekerja menjadi sangat kohesif atau saling terhubung. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan. Yang keempat, organisasi memberikan tempat khusus kepada pahlawan-pahlawan organisasi dan secara sistematis menciptakan bermacam-macam tingkat pahlawan. Yang kelima adalah dijumpai banyak ritual, mulai dari ritual yang sederhana hingga yang mewah. Yang dimaksud ritual bukan seperti ritual itu ya, ritual mistik dan lain sebagainya, bukan ya, tapi nanti ritual yang terkait dengan organisasi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam organisasi. Yang keenam adalah memiliki jaringan kultural yang menampung cerita-cerita kehebatan para pahlawan di dalam organisasinya, sehingga nanti para anggotanya bisa terinspirasi, termotivasi untuk melakukan hal-hal heroik untuk organisasinya tersebut. Nah, langkah-langkah untuk memperkuat budaya organisasi nanti kita bisa memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi ya, nanti ditanamkan sebagai bagian dari doktrin organisasi. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi. Yang ketiga, memberikan contoh atau teladan. Yang keempat, membuat acara-acara rutinitas ya yang memperkuat tentunya budaya organisasi. Yang kelima, memberikan penilaian dan penghargaan. Yang keenam, tanggap terhadap masalah eksternal dan internal. Yang ketujuh, koordinasi dan kontrol. Jadi nanti kalau semuanya dilaksanakan, harapannya nanti organisasi bisa, budaya organisasi bisa berjalan dengan kuat pada organisasi tersebut. Dan nanti hasil akhirnya ya, itu akan mendorong tercapainya tujuan organisasi. Berikutnya, budaya dan keefektifan organisasi. Suatu organisasi dikatakan efektif jika memiliki budaya yang kuat tentunya. Yang kedua, budaya kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama secara luas. Makin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti, menyetujui jajaran tingkat kepentingannya, dan merasa sangat terkait kepadanya, maka makin kuat budaya organisasi tersebut, menurut Robin tahun 94. Jadi budaya organisasi ya jadi budaya yang secara umum berjalan dalam organisasi adalah budaya organisasi yang ideal, yang mempunyai dampak yang besar pada perilaku karyawan, yakni mampu mempengaruhi intensitas perilaku mereka sehingga nanti bisa mengoptimalkan dari kinerja organisasi. Semakin kuat budaya, akan semakin kuat pengaruhnya terhadap lingkungan, termasuk pada perilaku manusia, baik yang ada di dalam organisasi ataupun nanti yang berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tentang budaya organisasi, kita bisa membuat kesimpulan bahwa budaya organisasi sebagai suatu sistem bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi-organisasi yang lain dan merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. Baik, demikian
pembelajaran kita ya tentang budaya organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat ke depannya. Demikian, terima kasih.